Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan kembali di dalam kajian Sirah An-Nabawiyah yang merupakan salah satu kajian yang sangat penting untuk menambah Islam, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena iman tidak terganti. Mau cinta, mau harta, mau tahta tidak mungkin bisa menggantikan iman. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, saya ketemu ada seseorang yang mengaku mu'alaf ketika dia SMA. Mu'alafnya karena apa? Karena sering mendengar suara azan. Insyaallah, azan ini bisa menjadi jalur hidayah bagi manusia. Real. Orang ini salah satu di antara golongan mu'alaf Jogja. Habib, saya mendengar azan itu hati saya tenang. Memang basicnya dia ini bapaknya tadinya muslim, cuman karena menikah dengan ibunya menjadi keluar dari agama Islam. Dan hebatnya orang, ketika anaknya masuk Islam, ini bapaknya marah. Ketika anaknya masuk Islam, bapaknya yang tadinya muslim marah. Allah, iman. Maka iman ini harusnya kalau kuat tidak akan tergantikan dengan apapun, hartakah, cintakah, tahtakah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sejarah Nabi yang akan kita baca ini, bagaimana sengeyel-ngeyelnya jenis manusia, yaitu orang-orang Yahudi. Seperti kita ceritakan di beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana bableke wong Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang artinya ialah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ini sangat Ini ada satu cerita. Ternyata ada di antara mereka orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Dan dia termasuk orang yang diperhitungkan di dalam keilmuannya. Siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam.
Salah satu di antara cerita di dalam masuk Islamnya Abdullah bin Salam, seorang pemimpin orang Yahudi yang memang disegani di kalangan orang Yahudi. Abdullah bin Salam ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, maka Abdullah bin Salam lagi bersama bibinya di kebun kurma. Abdullah lagi naik ke atas pohon, bibinya di bawah. Ketika beliau berdua ini mendengar kedatangan Rasulullah, maka sang bibi takbir, Allahu Akbar. Ada wujud ingkar. Lalu bibinya berkata, kalau misalkan aku mendengar Musa putra Imran, maka aku akan lebih dari ini. Jadi seakan-akan meremehkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Salam yang jelas tahu tentang sifat Nabi yang diutus akhir zaman, persis seperti para pendeta-pendeta rahib-rahib Yahudi yang melarang Nabi untuk masuk ke Syam ketika beliau masih di usia remaja. Seperti orang-orang yang tahu jelas tentang sifat Nabi Muhammad SAW berkata kepada bibinya, Bibi, demi Allah, dialah saudaranya Musa yang sudah diberitahukan oleh Nabi Musa dan berada di jalan yang ada Nabi Musa berada di jalan tersebut dan membawa apa yang dibawa oleh Musa. Maka bibinya bertanya, keponakanku, apakah dia ini orang Nabi yang selalu kita beritahukan akan datang bersamaan dengan hari kiamat? Jadi salah satu di antara sifat Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumnya ialah Nabi yang diutus bersamaan dengan hari kiamat. Jarak antara hari kiamat dengan Nabi yang diutus dan tidak terlalu lama lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku dan hari kiamat seperti ini udah. Saking dekatnya, coba mikir Nabi Adam nama manusia pertama. Nabi Isa sudah 2023 tahun. Kita ini Nabi Muhammad baru 1400 tahun, sudah dekat. Ya mudah-mudahan dekat-dekat banget. Karena hari kiamat itu tidak dibangkitkan kecuali kepada syirarul khalq, kepada manusia dengan jenis rendah yang terendah. Tingkat kemaluannya mereka sudah sangat minim sudah tidak mau peduli sama etika, sudah tidak mau peduli sama norma. Dan ini sedikit-sedikit mulai terbuka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sadaqallah sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adzan mulai masjid-masjid dari subuh-subuh tidak ada orang. Musala-musala yang tadinya ramai dipenuhi jamaah, yang menemuinya sudah meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan. Ya Rabb, mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ini meninggalnya husnul khotimah. Kiamat meninggalnya husnul khotimah. Ya Rabb, meninggal manut karo dajjal ya ora asyik lah. Ya Allah. Jenengan yang ketemu David Copperfield yang pesulap aja kita kadang sudah terbelalak sama sulap-sulapnya. Nah terus kalau yang datang dajjal mau gimana deh? Wong mati dibelah iso disigar ngono iki iso balik. Hujan diminggirkan, minggirkan hujan, jangan hujan di sini. Minggir tadi. Nek wong Jogja ketemu model dajjal kowe. Wah. Geleng ambung dengan ulama Jawa saksi kiri sih. Padahal ini fitnah. Dajjal itu katanya membawa surga sama neraka. Yang dimasukkan ke Dajjal neraka bengok. Cuman bengoknya pertama kali dong. Setelah bengok yang kencang itu surga itu. Surganya Allah. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Surganya Dajjal nerakanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu
tanda-tanda Dajjal yang katanya Istana Putih terjadi betul di Istana Putih yang katanya nanti bakal jadi istananya Dajjal. La ilaha illallah. Ngeri. Durung Ya'juj Ma'juj, waduh. Jenengan ketekan Ya'juj Ma'juj terus piye rasane? La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ponaanku, apakah dia ini nabi yang dikabarkan kita akan datang bersama dengan dari kiamat? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, demi Allah, iya bibi, itu dia orangnya. Aku tahu betul namanya, aku tahu betul sifatnya. Jadi Abdullah bin Salam ini salah satu di antara penelitiannya tentang nabi akhir zaman. Jelas bagaimana sifat-sifatnya yang disifatkan oleh kitab Taurat, yang disifatkan oleh nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Diam Abdullah bin Salam, tidak mau ngomong tentang sifatnya Rasulullah sampai Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Setelah datang ke kota Madinah, maka Abdullah bin Salam ini ngetes. Jadi ketika kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah, Abdullah bin Salam, orang yang memiliki penelitian tesis, bicara tesis S3 ke doktor ini, tesisnya dia apa? Tentang Nabi yang diutus akhir zaman. Ketika dengar ada Nabi yang diutus akhir zaman ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ikut datang, ikut nyambut. Baru pertama kali mata melihat, langsung yakin ini muka orang yang tidak akan mungkin berbohong seumur hidupnya. Alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku tahu ini muka-muka bukan muka pembohong ini. Dan kalau Abdullah bin Salam melihat wajah kita ini berikut, wah ini dobolan ini, dua bos ini. Lalu ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW, alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku tahu persis, ini orang dari wajahnya saja tidak akan mungkin pernah berbohong. Itu tidak benar. Pengetesan yang kedua, fajituhu faqultulah, aku datangi Muhammad dan aku tanya kepada Muhammad, inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku akan menanyaimu 3 perkara yang tidak akan diketahui kecuali Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu dibuktikan oleh Abdullah bin Salam. Betul apa enggak ini? Ini Abdullah bin Salam ini salah satu di antara ilmuwannya orang Yahudi. Tidak mungkin beriman kecuali karena betul tahu, pasti yakin kalau ini utusan Allah, pelanjut estafet nabi-nabi sebelumnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, ma awwalus saah. Apakah permulaan hari kiamat itu? Yang nomor 2, apakah makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga? Yang nomor 3, apa yang terjadi orang kok bisa lebih mirip ibunya kadang-kadang, bisa lebih mirip bapaknya kadang-kadang? Kok iso? Piye? Yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Jenengan mau nek sakniki kula takoni mon mesti ra ngerti jawabane nopo. Sing ngerti kula kei Swiss Homes. Ampun ning asal ora ngerti kabeh mung siji tok. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Nabi SAW, baru saja malaikat Jibril memberitahukan kepadaku tentang pertanyaan-pertanyaanmu ini. Jibril barusan ini memberitahu kepadaku tentang pertanyaanmu ini. Barusan aku sudah dapat bocorannya. Tidak takut, mungkin tak jawab aja. Maka Abdullah bin Salam, Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Iya, malaikat Jibril ini malaikat yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Karena mereka mendoktrin orang-orang Yahudi, Jibril ini yang membinasakan leluhur-leluhur mereka. Yang membinasakan leluhur mereka itu Jibril. Nabi Lut yang mengangkat umatnya Nabi Lut dengan sayapnya siapa? Jibril. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan mereka Jibril yang selalu membantu Rasulullah SAW.
di dalam memuat rahasia-rahasia orang-orang Yahudi. Ya malaikat Jibril ini. Ya memang diutus sama Allah. Malaikat Jibril tidak melakukan satu perbuatan, tidak mengatakan satu perkataan kecuali semuanya perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu tugasnya cuma taat sama Allah, tidak ada tugas lain. Kalau mereka berbuat pasti sudah seizin Allah, sudah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak ada yang lain. Karena apa? Memang mereka diciptakan tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu buang hajat, tidak punya kelamin, tugasnya cuma taat. Ada di antara mereka yang dari pertama kali diciptakan sampai besok hari kiamat sujud tidak bangun-bangun. Beda beliau, beda awak cilik, beda mereka. Ada yang tugasnya cuma berdiri, ada yang tugasnya rukuk, tidak ngapa-ngapain. Ada yang malaikat tugasnya di neraka. Itu yang di neraka tidak kemanasan. Oh beda, kita beda mereka. Mereka sudah ditugaskan dan sudah dispesifikasi oleh Allah Ta'ala bagaimana caranya mereka menahan hal-hal tersebut tanpa perlu sakit, tanpa Allah ridho kepada mereka. Di antara ulama tauhid ada yang membandingkan manusia sama malaikat itu lebih mulia mana? Maka jawabannya tergantung manusianya siapa dulu. Kalau manusia yang beriman dengan iman yang sangat kuat lebih mulia daripada malaikat. Cuman kalau manusia dengan iman yang lemah, ya malaikat lebih mulia daripada mereka. Jangan yang dimuliakan Allah. Itu musuhnya orang Yahudi itu, Jibril. Lalu apa jawabannya? Rasulullah SAW bersabda, permulaan hari kiamat ialah keluarnya api dari arah timur menuju ke arah barat. Ini permulaannya hari kiamat. Muncul api dari arah timur menuju ke arah barat. Yang nomor 2, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga? Ini makanan yang mungkin sangat jarang ditemukan. Kalau ditemukan pun harganya mahal. Jenengan tahu hati ikan hiu? Itu di hati ikan hiu itu kadang-kadang ada lenjer daging yang nempel di hati itu. Apa namanya? Empedu atau pokoknya jeruan ikan hiu itu ada yang daging yang terempel di situ. Ini kalau dimakan, enak, luar biasa. Yang sekarang dipotong itu dari ikan hiu siripnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hatinya ikan hiu yang daging yang terempel di hatinya. Enak banget. Itu makanan pertama kali yang dimakan oleh ahli surga. Dan jumlahnya unlimited kalau di surga. Jadi jangan enak nambah, nyomong. Nah ini kira nambah, ini nambah ya. Orang gue duit pekan. Dan yang suaraku kabeh pun dibandari sama Allah Ta'ala. Betul mau mana ini? Kayak ada di salah satu pesawat itu setiap penumpang dikasih coklat enak luar biasa. Kalau kepingin ibu tambah polisi semua no 1% 1 coklat waduh tunggu ini orang kalau ahli surga unlimited. Ya Rob, mudah-mudahan semuanya tergolong ahli surga ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dari pertanyaan masa depan multi universe ke surga, dan yang ketiga pertanyaan ilmu medis. Apa itu? Anak itu lebih mirip sama ibunya sama bapaknya itu kenapa? Apa yang membedakan? Nabi Muhammad menjawab, kalau misalkan, mohon maaf saya jawab dengan bahasa kalau yang orgasme duluan sang suami, anaknya mirip sang suami ayah. Kalau misalkan yang orgasme duluan sang istri, maka anaknya mirip sang ibu. Lebih dulu mana itu orgasmenya? Monggo dengan dia anak tinggal mirip bapak ibu mirip ibu. Nek mirip turunnya di bareng gitu. Ini jawaban Rasulullah SAW. Kalau
yang air laki-laki lebih dahulu daripada air perempuan, berarti sang anak lebih mirip ayahnya daripada ibunya. Kalau air sang ibu lebih dahulu daripada air sang ayah, berarti anak akan lebih mirip bapak ibunya. Saudara Nabi Muhammad, ini baru satu di antara pertanyaan yang diutarakan kepada Rasulullah. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mereka memberitahukan kepada orang-orang penduduk Madinah tentang Nabi yang akan diutus, mereka mengetes Nabi Muhammad, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dari Rasul kepada Rasulullah SAW. Saudara Nabi Muhammad, maka di antara ulama Yahudi yang nanya ini ada yang nanya juga gini, akhirna an alamatin Nabi. Ini udah selesai di pertanyaannya Abdullah bin Salam. Lulus Rasulullah. Gimana tak lulus? Yang ngasih tahu langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Anillahi azza wa jalla, yang langsung memberitahukan malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak tahu Nabi Muhammad? Kalau bahasa anak sekarang, dekengannya pusat. Dekengannya apa? Ustaz yang langsung menjadi sandaran Rasulullah di dalam syiar dan dakwahnya ialah Allah Subhanahu wa taala, pusatnya alam semesta, sang pencipta dari seluruh alam semesta. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara pertanyaan orang Yahudi, wes ini Abdullah bin Salam masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam. Dia tidak mau mengingkari akan kebenaran. Hati-hati terhadap orang yang tahu akan kebenaran cuma dia ingkari. Hati-hati. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. I'rifil haqq ta'rif rijalah. Kebenaran itu tidak akan diketahui dengan siapa-siapa. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan ketahui siapa yang ada di jalan kebenaran. Saya pernah mendengar cerita bahwa Buya Hamka rahimahullah, ketika beliau masa mudanya banyak tidak cocok terhadap banyaknya perbuatan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tambah lambat, tambah lambat, tambah tahun, tambah tahun, tambah tahun. Maka beliau mengatakan kalau ini boleh, kalau ini boleh. Maka orang-orang di sekitar Buya Hamka bertanya, dulu tidak boleh kok sekarang boleh, kenapa? Maka beliau menjawab, dulu banyak kitab-kitab yang belum saya baca, sedangkan sekarang sudah banyak hal-hal yang saya baca. Di kawasan jenengan ini dulu ada Kiai Tolha Mansur, ulama Indonesia, ulama Jogja yang sangat fenomenal. Saya itu ada nama Tolhanya. Nama saya itu aslinya Tolha Sayyidi. Ini kalimat Tolha ini terinspirasi dari Kiai Tolha Mansur. Karena ayah saya itu selain pernah haji bareng beliau, ngefans sama beliau, Kiai Tolha Mansur. Kiai Tolha Mansur ini mutolek orang. Beliau orang yang gemar membaca. Jadi hidupnya baca, kalau ada waktu baca, ada waktu baca. Ketika ayah saya sedang lagi duduk bersama Kiai Tolha Mansur, maka ayah saya bertanya, Pak Kiai, jenengan ini mau baca terus, jenengan sudah pintar. Apa yang pakai baca-baca lagi? Maka Kiai Tolha Mansur menjawab pertanyaannya ayahanda kami. Beliau menjawab, Pak Abdurrahman, murid saya itu dosen-dosen banyak. Kalau misalkan mereka orang yang selalu membaca, tanya pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah saya baca, lalu saya jawab apa? Maka saya membaca ini karena untuk menambah khazanah keilmuan saya. Kalau memang ada yang diperlukan, saya tahu. InsyaAllah. Ini orang-orang yang tahu, orang yang mengakui kebenaran, itu menandakan kalau hatinya itu salim, hatinya sehat. Cuman ada orang yang sudah tahu kebenaran, tak mau ngakoni karena apa? Gengsi. Loh, saya dari dulu udah gengsi dong. Yahudi koyo mulu. Banyak-banyaknya orang Yahudi seperti itu, gengsi untuk mengikuti Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang tidak gengsi. Kebenaran takluk. Siapa? Abdullah bin Salam. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh orang-orang Yahudi,
apakah tanda daripada seorang nabi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya boleh terpejam, cuman hatinya tidak pernah terpejam. Jadi hatinya komunikasi sama Allah 24 jam tidak ada batasnya. Mata boleh terpejam, cuman hati tidak tidur. Wasa'aluhu ayyu ta'amin haramahu Israel ala nafsihi qabla an tanzil Taurat. Ditanya tentang Israel, apa makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat. Jadi seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya Israel itu Nabi Yakub. Halo, nyambung tadi. Siapakah yang namanya Israel itu? Nabi Yakub. Israel itu gelar daripada Nabi Yakub. Bani Israel itu putra-putra Yakub yang jumlahnya 11 menurunkan keturunan. Yahudi itu nama anak pertamanya. Jadi kalau kita menjelek-jelekin Yahudi itu sebenarnya jangan, Bani Israel kan. Israel itu kena jadi anak-anak itu jadi kena mana aja jadi Yusuf, Nabi Yusuf. Maka kalau bangsa Yahudi agama yang mereka jadikan nama yaitu Yahudi. Jangan dimuliakan Allah. Ditanya pada orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi ini bertanya kepada mama saya telepon, ibu saya telepon tak jauh bentar ya. Suatu kula nih. Lagi di apa? Sensor itu. Ya, jam 7 teman. Macam-macam kalau ibu itu bisa diprok mengakukan iklan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda-tanda Nabi itu? Apa pertandanya Nabi? Mata boleh terpejam, hati tidak terpejam. Lalu tentang Israel, makanan apa yang Nabi Yakub haramkan kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat? Seperti kita ketahui, Taurat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa itu siapa? Satu di antara keturunan daripada anak Yakub. Nabi Musa lahirnya di mana? Di Mesir. Pindahnya Nabi Yakub dan anak-anaknya itu kapan? Ketika Nabi Yusuf ada di kota Mesir. Sebelumnya mereka ada di Mesir. Jangan dimuliakan Allah. Jadi sebelum diturunkannya kitab Taurat, Nabi Yakub ini melarang dirinya sendiri untuk memakan makanan. Lalu apa yang dilarang oleh Nabi Yakub kepada dirinya sendiri? Maka unsyiduka billadzi anzala Taurah ala Musa hal ta'lamuna anna Israel wa huwa Yaqub alaihi salam maridha maradan syadidan faqala saqamu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang Nabi Muhammad tanya balik. Aku menyumpahi, aku meminta kalian untuk bersumpah demi Allah. Apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya yang namanya Israel itu adalah Yakub pernah sakit dengan sakit yang sangat parah, lama sakitnya, lalu dia bernazar kalau disembuhkan dari sakitnya
mau minum, itu bukan kok andang-andang. Oh aku ramangan iki, mboten. Ada satu penyebab. Nabi Yakub sakitnya lama banget. Terus beliau nandang, kalau sembuh maka saya tidak akan memakan makanan yang saya sukai, tidak akan meminum minuman yang saya sukai. Apakah kalian tahu? Ini saya dijawab, saya ditakoni A, saya dijawab A sampai Z. Mereka niatnya mau menguji Rasulullah makanannya apa. Cuman Rasulullah menjelaskan bukan hanya makanannya apa, penyebab itu dia tidak makan apa. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, makanan yang paling disukai oleh Yakub ialah daging unta. Minuman yang paling disukai oleh Nabi Yakub ialah susu unta. Setelah mendengar, iya betul. Yang diharamkan kepada dirinya sendiri untuk menjaga dirinya dan untuk menahan hawa nafsunya dia adalah makanan itu. Betul. Cuman beriman enggak? Lah yo, ajak gelem. Jadi kalau jenengan mendengar cerita tentang orang-orang Yahudi di kota Madinah yang berkhianat, bukan? Ini mereka nanti suatu saat akan berkhianat kepada Rasulullah. Sudah tahu Nabi masih dikhianati kok wangi-wangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu cerita yang sedikit mirip tentang bagaimana debat antara Nabi dengan orang-orang Yahudi dan satu di antara ulama internasional ini. Ribuan Mas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya ada ulama besar dunia yang namanya Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ialah ulama besar di dalam ilmu hadis, bro. Jadi kalau misalkan ada orang yang meragukan keilmuan Imam Bukhari, maka orang ini waras, bodoh, triple, kuartal, orang dong, maksudnya. Wes sak bodoh-bodohnya. Beliau ini orang. Ngapain kita mengikuti Imam Bukhari? Imam Bukhari itu orang Rusia. Tercetus kalimat ini dari seorang Muslim, orang yang ngakunya Islam. Loh kenapa, Beb? Imam Bukhari itu disepakati sama ulama dunia pada zaman beliau, generasi setelah beliau, wah anak cahanya yang mungkin baru hafal Quran umur 20 atau 30 tahun meragukan Imam Bukhari. Dan itu anak-anak tahun 2000-an, tahun 90-an, tahun 80-an, buat apa gitu? Jangan tahu. Ngawur. Memang Imam Bukhari kenapa? Imam Bukhari pernah ke satu daerah yang banyak ulamanya. Ulamanya ini juga ragu sama Imam Bukhari. Iki mau ngerti hadis tenanan atau lain? Tahu ilmu hadis beneran apa enggak ya? Maka Imam Bukhari dites orang. Jadi di dalam hadis itu ada sanad, ada matnul hadis. Matnul hadis itu apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, ini matnul hadis. Kalau sanad itu apa? Saya meriwayatkan dari guru saya yang bernama fulan. Guru saya meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama fulan. Gurunya meriwayatkan dari gurunya yang bernama fulan. Itu disebutkan nama itu kadang sampai 7, kadang sampai 8. Bahkan satu hadis bisa 3 jalur. Guru saya dapat ini dari ini, juga dapat ini dari ini. Allah dhewe gitu. Kadang-kadang nomor telepon bojone apa? Pak, garwane nomor telepon pinten? Piro? 08 loh, alhamdulillah. Al-Imam Bukhari itu hafal hadis sak matanya, sak sanadnya, jalurnya hadis semuanya. Sama ulama-ulama itu dites. Ada hadis diacak semua. Dan setiap ulama menanyakan Imam Bukhari. Ceritanya hampir mirip dengan Yahudi yang nanya-nanya Rasulullah. Yang diceritakan tadi baru 2 pertanyaan.
Abdullah bin Salam, dan tentang Nabi Yakub. Dan yang nomor 3 pertanyaan tentang pertanyaan Nabi Yakub. Padahal banyak pertanyaan mereka. Dan Nabi Muhammad sukses melewatinya karena memang beliau ialah Nabi yang hak. Tidak ada keraguan di dalam kenabian beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Al-Imam Bukhari yang ulama banyak itu menanyakan beliau, hadis diacak-acak, dijawab satu persatu, dan acak-acaknya hadis sama Imam Bukhari diperbaiki satu jalur demi jalur, satu jalur demi jalur, satu jalur demi jalur, sampai semuanya benar. Dan mereka terbelam, terbahana. Ada orang memiliki kualitas ilmu seperti itu. Dari zaman beliau sampai zaman akhir diakui ilmunya. Oh, ada orang dengan kualitas ilmu tidak seberapa meragukan Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang menerima kebenaran menjadi kebenaran, kita mengakui akan suatu keburukan dan menjauhinya. Allahumma jangan dibalik kebenaran yang diakui berlawanan dengannya, keburukan tidak diakui malah dilakukan. Hati-hati. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi kajian yang bermanfaat, menambah iman Islam kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.